Setelah selesai mengarungi kualifikasi Piala Dunia Round 3, kini timnas Indonesia telah lolos ke round 4. Dan untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia Round 4, tentunya timnas Indonesia membutuhkan uji coba sebelum round 4 dimulai. Dan rencananya di bulan September nanti, timnas Indonesia akan menghadapi dua tim dari Timur Tengah, yaitu Kuwait dan juga Lebanon. Kuwait sendiri sebelumnya berada di grup B kualifikasi Piala Dunia Round 3. Namun di kualifikasi Piala Dunia Round 3, Kuwait meraih hasil buruk dengan mengoleksi 5 poin saja, sementara Lebanon tidak mengikuti kualifikasi Piala Dunia Round 3. Dua lawan inilah yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di bulan September nanti. Dan kira-kira seperti apa bentuk permainan Kuwait dan juga Lebanon? Yuk coba kita ulas satu persatu. Kira-kira seperti apa bentuk permainan Kuwait dan juga Lebanon yang nampaknya sedikit agak mirip? Secara permainan mungkin Kuwait tidak terlalu istimewa. Kuwait kerap menggunakan 4 back bertahan, satu gelandang bertahan sebagai single pivot, dan di sini Kuwait mempunyai gelandang box to box yang perannya adalah naik turun membantu penyerangan dan juga membantu pertahanan. Nah, di sini terlihat single pivot Kuwait merapat ke tengah dan menciptakan space di width area sebelah kanan. Di pertandingan melawan Oman, di sini terlihat sekali gelandang box to box milik Kuwait terlihat kerap sekali menjemput bola turun ke belakang, dan setelah mendapatkan bola dia akan kembali lagi ke depan. Dan lihatlah, ketika menguasai bola, struktur Kuwait menjadi 4-3. Dan di sini terlihat setelah gelandang box to box milik Kuwait naik ke atas, terlihat back setengah Kuwait juga ikut naik ke tengah. Tujuannya tentu untuk membantu penyerangan. Dan di momen ini sebenarnya tercipta space yang sangat lebar sekali. Namun sayangnya pemain Kuwait tidak memanfaatkannya. Tapi memang pemain Kuwait kualitasnya tidak terlalu baik, jadi mungkin pemahaman taktiknya juga tidak terlalu baik. Dan di sini Halil Ibrahim, gelandang box to box milik Kuwait, lebih memilih mengarahkan bola ke half space sebelah kanan lawan. Dan di sini pemain tengah Kuwait terlihat kalah jumlah dengan pemain tengah Oman, dan penyerang Kuwait juga kalah jumlah dengan pemain bertahan Oman. Sehingga di sini pemain Kuwait kembali lagi gagal menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang Oman. Dan lihat lagi ketika bertanding melawan Palestina, Kuwait kembali menggunakan single pivot dan terlihat gelandang box to box milik Kuwait naik ke depan sejajar dengan penyerangnya. Struktur attacking seperti ini terus dilakukan oleh Kuwait di beberapa pertandingan, dan terlihat satu gelandang tetap berada di tengah sebagai penghubung bola ke penyerang mereka. Nah, dan yang menarik di sini terkadang gelandang box to box milik Kuwait turun ke bawah untuk menjemput bola dan juga kadang naik ke atas. Selain itu, penyerang sayap mereka juga terkadang turun ke bawah atau invert winger dalam dunia taktikal. Nah, terlihat di sini winger dan juga penyerang Kuwait melebar ke sisi kiri pertahanan lawan karena sebelumnya gelandang box to box milik Kuwait sudah naik ke atas sejajar dengan penyerangnya. Nah, dalam kasus ini setelah penyerang Kuwait melakukan umpan cutback, terlihat di sini dua gelandang Kuwait berada di area final third Palestina. Jika dilihat dari beberapa pertandingan Kuwait, terlihat sekali nampaknya Kuwait ingin melakukan dynamic attacking atau flight attacking, di mana pemain Kuwait dituntut untuk melakukan gerakan secara dinamis untuk membongkar pertahanan lawan. Namun dalam implementasinya nampaknya pemain Kuwait tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu memahami taktikal, sehingga di kualifikasi Piala Dunia Round 3 Kuwait hanya meraih 5 poin saja. Timnas Kuwait memiliki beberapa kelemahan karena di sepanjang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 3, Kuwait telah 20 kali kebobolan, bahkan timnas Kuwait belum pernah meraih kemenangan di sepanjang kualifikasi Piala Dunia Round 3. Dan saya akan mengulas satu kelemahan timnas Kuwait karena di bulan September nanti kemungkinan Kuwait akan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday.
Kuwait memiliki kelemahan yang sangat terlihat sekali di sepanjang kualifikasi Piala Dunia Round 3 dan itu kerap dimanfaatkan oleh lawan-lawan Kuwait. Contohnya ketika melawan Oman. Di sini terlihat Kuwait saat bertahan menggunakan formasi 4-1-4-1. Nah, di sini pemain Oman akan melakukan progressive pass ke temannya. Nah, setelah itu di sini terjadi situasi 5 versus 3. Jelas sekali Kuwait unggul jumlah pemain sehingga memaksa pemain Oman untuk melakukan crossing. Dan di sini Anda akan melihat awareness defense pemain Kuwait sangat buruk sekali sehingga tidak melihat pemain yang datang dari belakang. Saat melawan Korea Selatan, kelemahan Kuwait juga terlihat di sini. Saat melakukan free kick, padahal ada 9 pemain Kuwait di final third mereka. Namun 9 pemain Kuwait tidak mampu menghadapi 7 pemain Korea Selatan dan di sini tercipta gol. Lagi, saat melawan Korea Selatan terlihat kelemahan Kuwait di sini. Dan lagi-lagi free kick menjadi momok yang menakutkan bagi Kuwait. Meskipun unggul jumlah pemain di area final third, namun pemain Kuwait kalah saat duel bola udara. Dan di waktu yang berdekatan, di sini kembali pemain Kuwait kalah dalam duel-duel bola udara. Meskipun bola itu membentur tiang, namun pemain Korea Selatan berhasil menciptakan gol. Lagi, kali ini ketika melawan Oman juga. Di sini juga pemain Kuwait sangat buruk dalam bertahan. Di sini terlihat juga pemain Kuwait terlalu fokus kepada bola. Padahal di situ terjadi situasi 6 versus 3. Secara jumlah pemain jelas Kuwait sangat unggul. Namun sayangnya semua terlalu fokus terhadap bola sehingga tidak sadar ada pemain Oman yang tidak dimarking dengan baik oleh pemain bertahan Kuwait. Dan dari sini tercipta gol dan lagi-lagi lewat duel bola udara. Sebenarnya masih banyak kelemahan-kelemahan Kuwait, namun saya hanya membahas beberapa saja. Dan jika melihat permainan Kuwait, mungkin level Kuwait masih di bawah timnas Indonesia, tapi ini cukup bagus karena nantinya timnas Indonesia akan berjuang di round 4 melawan negara-negara Arab. Jadi uji coba ini mungkin akan sangat baik. Selain melawan Kuwait, timnas Indonesia juga akan menghadapi Lebanon. Dan setelah mengulas dua tim ini, terlihat kedua tim ini mirip secara taktikal, namun implementasinya tentu berbeda.